Kita akan melanjutkan untuk video yang kedua mengenai filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, serta Annelida. Untuk filum Platyhelminthes itu memiliki karakteristik. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata platy yang berarti pipi dan helminthes yang berarti cacing. Jadi Platyhelminthes berarti cacing pipih. Kemudian Platyhelminthes merupakan triploblastik acelomata. Bagian tubuh Platyhelminthes dapat dibagi menjadi bagian anterior yaitu kepala, posterior itu adalah ekor, kemudian dorsal, ventral, dan lateral. Sistem pencernaannya belum sempurna karena hanya mempunyai mulut tanpa anus. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah. Pernafasannya dilakukan dengan seluruh permukaan tubuh dan melalui rongga gastrovaskuler. Tubuhnya simetri bilateral. Adapun klasifikasi dari Platyhelminthes ini, yang pertama itu ada Turbellaria atau disebut juga cacing berambut getar, di mana Turbellaria ini memiliki ciri khas bentuk tubuh pipih, habitat di air tawar yang jernih dan tenang, bagian tepi tubuh ditutupi silia atau rambut getar. Kemudian contohnya itu Planaria sp atau disebut cacing pipih. Kemudian planaria bertubuh kecil, simetri bilateral, hidup bebas di air tawar. Permukaan tubuhnya ditutupi silia, kepala berbentuk segitiga. Hewan ini mempunyai sistem saraf tangga tali. Kemudian sistem pencernaan disebut gastrovaskuler tanpa anus. Adapun sistem ekskresinya yaitu sel api. Kemudian planaria bersifat hermaprodit. Itu untuk Turbellaria. Kemudian untuk kelas Trematoda. Kelas Trematoda ini cacing anggota kelas Trematoda semua bersifat parasit baik pada hewan maupun pada manusia. Kemudian untuk yang bentuk tubuhnya menyerupai daun, kemudian pipih, memiliki alat hisap bagian depan dan alat hisap sisi perut. Saluran pencernaannya tidak berkembang. Kemudian permukaan tubuh ditutupi oleh kutikula tidak bersilia. Di sekitar mulut terdapat satu atau lebih alat hisap atau disebut saker. Kemudian contoh dari kelas Trematoda ini salah satunya itu ada Fasciola hepatica atau disebut juga cacing hati. Kemudian untuk cacing hati ini parasit pada hati domba, jarang pada hati sapi. Kemudian dalam daur hidupnya cacing ini menempati tubuh siput sebagai inang perantara atau disebut hospes intermedier. Cacing ini bersifat hermaprodit. Kemudian bisa kalian amati untuk daur hidup dari Fasciola hepatica ini. Yang pertama, cacing hati berada di saluran empedu hewan domba, kemudian telurnya dikeluarkan bersama dengan feses. Kemudian telur yang berada dalam feses itu akan menetas menjadi yang namanya miracidium. Kemudian miracidium berenang dengan bebas. Apabila ada siput air ya, apabila ada siput air ini, miracidium itu dapat menempel pada siput air. Kemudian dari siput air ini di dalam tubuhnya itu nantinya dari miracidium kemudian jadinya terbentuklah sporosit dalam siput. Terbentuk sporosit, baru ada
terbentuknya berkembang menjadi redia. Kemudian setelah terbentuknya redia di dalam siput, selanjutnya redia tumbuh menjadi serkaria atau larva berekor. Kemudian serkaria ini keluar dari tubuh siput, berenang lalu menempel pada tanaman air dan berubah menjadi metaserkaria. Metaserkaria terbungkus dinding tebal membentuk kista. Jika rumput termakan ternak, kista pecah, kemudian larva menuju saluran empedu atau hati menjadi cacing dewasa. Itu merupakan siklus hidup dari Fasciola hepatica. Kemudian untuk kelas trematoda, itu ada contohnya lagi Clonorchis sinensis. Cacing ini parasit pada hati manusia, memiliki dua inang perantara yaitu siput dan ikan. Daur hidupnya hampir sama dengan Fasciola hepatica, hanya metaserkaria masuk ke tubuh ikan. Nah, untuk cacing ini banyak menjangkiti orang yang memiliki kebiasaan makan ikan mentah seperti di Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Kemudian ada Schistosoma haematobium atau cacing darah. Hidup dalam saluran darah dan dapat menyebabkan anemia. Kemudian ada Paragonimus westonmani, yaitu cacing paru-paru, parasit pada paru-paru. Yang ketiga itu ada kelas Cestoda. Untuk kelas Cestoda disebut juga cacing pita karena bentuknya pipi memanjang seperti pita. Kemudian cacing ini merupakan endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata dan bersifat hermaprodit. Tubuh cacing ini terdiri atas segmen-segmen. Kemudian setiap segmennya disebut sebagai proloctid. Cacing ini memiliki kepala yang disebut dengan scolex. Pada scolex terdapat kait-kait atau disebut juga rostellum. Alat kait ini tersusun dari bahan kitin. Bisa kalian amati untuk struktur tubuh dari Cestoda ini atau cacing pita. Ya, untuk cacing pita itu ada dua ya. Yang di sini kita akan bandingkan untuk cacing pita Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia saginata itu cacing dewasa parasit pada saluran pencernaan manusia dengan inang perantaranya sapi. Kemudian di bagian kepala atau scolex terdapat 4 buah alat isap tanpa kait atau rostellum untuk menempelkan diri pada tubuh inang. Kemudian pada Taenia solium, cacing ini jika menjadi parasit pada halus manusia. Bentuknya hampir sama dengan Taenia saginata, hanya di bagian kepala terdapat kait atau rostellum, inang perantarnya yaitu babi. Cacing ini lebih berbahaya daripada cacing pita sapi. Ini merupakan daur hidup dari Taenia sp. Bisa kalian lihat untuk daur hidupnya. Ya, yang pertama telur atau proglotid dalam feses dilepaskan ke lingkungan. Sapi dan babi terinfeksi karena termakan telur Taenia. Kemudian telur ini akan berkembang menjadi oncosfer atau embrio cacing, terlepas dari telur menembus dinding usus dan beredar ke otot. Oncosfer berkembang menjadi cysticercus di otot. Kemudian manusia terinfeksi karena memakan makanan mentah atau setengah matang yang mengandung cysticercus atau telur dari Taenia sp ini. Kemudian cacing dewasa, kemudian scolex akan menempel di usus, kemudian cacing dewasa ada di usus halus. Itu untuk daur hidup dari Taenia sp. Kemudian untuk filum Nematelmintes itu ada ciri-cirinya. Nama lain dari Nematelmintes itu adalah nematoda. Kemudian cacing yang tergolong dalam filum Nematelmintes bentuk tubuhnya gilik atau bulat. Kemudian bilateral simetris, tidak bersegmen, triploblastik, dan memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Cacing ini berukuran kecil dan tubuh dilapisi kutikula. Reproduksi cacing gilik secara seksual, opipar, dan jenis kelamin terpisah. Cacing jantan berukuran lebih kecil daripada cacing betina.
Contoh dari klasifikasi Nematelmintes yang pertama ada Ascaris lumbricoides. Cacing parasit ini pada usus halus manusia, kemudian dikenal sebagai cacing perut. Adapun daur hidupnya, telur keluar bersama feses penderita termakan oleh manusia, menetas menjadi larva dalam usus halus, kemudian menembus dinding usus, kemudian ikut aliran darah ke jantung, masuk ke paru-paru, kemudian ke trakea, tertelan lagi, kemudian masuk ke lambung, di usus halus menjadi cacing dewasa. Untuk yang kedua itu ada Ankylostoma duodenal. Ankylostoma duodenal disebut juga cacing tambang, banyak ditemukan di daerah pertambangan. Parasit pada usus manusia. Dengan gigi kaitnya, cacing ini menambatkan diri pada dinding usus dan menghisap darah dari inangnya. Oleh karena itu, cacing ini dapat menyebabkan anemia. Larva cacing ini menginfeksi manusia melalui kulit telapak kaki yang tidak beralas. Adapun daur hidupnya, telur keluar bersama feses penderita, di tanah menetas menjadi larva. Larva menembus kulit telapak kaki, ikut aliran darah ke jantung, masuk ke paru-paru, ke trakea, tertelan, kemudian masuk ke lambung, kemudian di usus menjadi cacing dewasa. Adapun yang ketiga itu Enterobius vermicularis atau disebut juga Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Parasit pada usus besar manusia. Jika akan bertelur, cacing betina bermigrasi ke daerah sekitar anus sehingga menimbulkan rasa gatal. Bila tanpa sengaja kita menggaruknya, kemudian tanpa cuci tangan, maka telur cacing ini dapat tertelan kembali. Kemudian yang keempat itu ada Wucheria bancrofti atau disebut juga Filaria bancrofti. Cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah yang ditandai dengan pembengkakan di daerah kaki. Kemudian banyaknya populasi cacing ini dalam saluran getah bening mengakibatkan penyumbatan pada saluran kelenjar getah bening. Ya, untuk siklus hidupnya itu ada tahap infektif dan tahap diagnostik. Ya, bisa kalian lihat itu nyamuk akan menghisap darah masuk ke kulit. Kemudian itu termasuk ke stadium di tubuh manusia. Kemudian ada cacing dewasa di limpa. Kemudian yang dewasa ini akan menghasilkan mikrofilia yang berenang, yang bermigrasi ke darah, ke limfa dan darah. Kemudian nyamuk menghisap darah. Kemudian mikrofilia melepaskan sarung, penetrasi ke usus dan migrasi ke otot. Kemudian ada larva, terbentuk larva, kemudian migrasi ke kepala dan proboscis nyamuk. Kemudian ada bagian stadium di tubuh nyamuk. Untuk yang kelima itu ada Trichinella spiralis, parasit pada manusia dan hewan. Infeksi karena cacing ini dinamakan trichinosis. Kemudian Nematelmintes ini bersifat triploblastik pseudoslomata, jenis kelaminnya Gonocoris. Sistem pernapasannya secara difusi melalui permukaan tubuh, alat ekskresi berupa nefridium, kemudian sistem saraf tangga tali. Kemudian filum yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah filum Annelida. Adapun ciri-cirinya, Annelida ini tubuhnya bersegmen, kemudian triploblastik, selomata. Sistem pencernaan, saraf ekskresi dan reproduksinya telah berkembang dengan baik. Sebagian cacing ini mempunyai jenis kelamin terpisah dan sebagian hermaprodit. Umumnya cacing ini menghasilkan larva bersilia yang disebut trochophore dan memiliki cairan semacam darah yang beredar dalam sistem sirkulasi dengan sistem peredaran tertutup. Untuk klasifikasinya, yang pertama kita bahas yaitu Polychaeta. Cacing anggota kelas ini bertubuh memanjang, agak pipih. Kemudian Polychaeta biasanya aktif pada malam hari. Di sisi lateral segmen pada tubuh cacing ini terdapat rambut-rambut yang disebut dengan seta yang mengelompok membentuk parapodia atau kaki rambut. Sistem pencernaannya lengkap, terdiri dari mulut, kemudian esofagus, usus, dan anus. Pernapasan cacing ini berlangsung secara difusi melalui seluruh permukaan kulit.
Sistem sirkulasi terdiri atas pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral yang dihubungkan oleh kanal-kanal dalam tiap segmen. Darah polisaeta berwarna merah, ingat karena darahnya mengandung hemoglobin. Sistem ekskresinya dengan sepasang nefridium pada setiap segmen kecuali segmen pertama dan terakhir. Sistem sarafnya, sistem saraf tangga tali. Reproduksinya secara seksual melalui yang disebut dengan gonokoris, menghasilkan larva trokofor. Ini merupakan contoh dari polisaeta, yaitu ada cacing wawo dan cacing palulu. Yang kedua itu ada oligosaeta. Cacing dalam kelas ini tubuhnya gilik. Tiap segmen tubuhnya terdapat sedikit seta tanpa parapodia. Mulutnya terdapat di ujung anterior, kemudian anus di ujung posterior. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, lambung tebal, usus halus, dan anus. Pernapasan pada oligosaeta secara difusi melalui permukaan tubuh yang dilapisi kutikula saat basah. Kemudian peredaran darahnya tertutup. Cairan darah berwarna merah. Sistem ekskresi terdiri atas sepasang nefridium di setiap segmen. Sistem saraf tangga tali. Kemudian cacing tanah bersifat hermaprodit. Meski demikian cacing tanah tidak bisa membuahi diri sendiri. Kopulasinya berlangsung secara resiprokal, terjadi kopulasi antara dua cacing dan saling bertukar sperma. Kemudian sperma ditampung dalam kantung sperma. Setelah fertilisasi terbentuk kokon, kira-kira di daerah sekitar klitelum. Selanjutnya sperma membuahi ovum membentuk sigot. Sigot-sigot yang terbentuk berkembang menjadi cacing-cacing kecil dalam kokon. Yang ketiga itu ada hirudine, yaitu cacing anggota kelas ini biasanya hidup sebagai parasit atau bahkan predator. Jenis kelamin hirudine adalah tidak memiliki seta dan parapodia, tetapi hermaprodit. Kopulasi secara resiprok seperti pada cacing tanah. Fertilisasinya internal dan sigot berkembang dalam kokon. Pada tubuh cacing ini menghasilkan zat antikoagulan. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, lambung, usus, rektum, dan anus. Respirasinya secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Sistem sarafnya tangga tali, ganglion ventral lebih jelas, ganglion cerebral lebih kecil. Alat ekskresinya berupa nefridia, terdapat pada ruas ke-7 sampai ruas ke-23. Demikian untuk pembahasan dari filum Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Annelida. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa.